Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Firna Anggreni. Saya merupakan calon guru penggerak Kabupaten Luwu Utara Angkatan 11 dari SMA 17 Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Kiai Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran merupakan proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beberapa filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu sistem Among, di mana sistem ini tidak menghendaki perintah atau paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat baik lahir maupun batin. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman, di mana beliau memahami bahwa sifat dan bentuk adalah unsur-unsur yang timbul karena pengaruh kodrat alam, sedangkan isi dan irama sangat lekat dengan zamannya dan pribadi seseorang. Yang ketiga yaitu trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana konsep ini mengajarkan bahwa pendidikan harus berlangsung secara berkelanjutan, menggabungkan berbagai aspek dan berpusat pada tujuan yang konsisten. Yang keempat yaitu berhamba pada anak, di mana beliau memandang anak sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Guru harus memahami kebutuhan dan potensi setiap anak secara individu. Yang kelima, budi pekerti, di mana Kiai Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya karakter dan moral dalam pendidikan. Budi pekerti harus ditanamkan sejak dini. Yang keenam, ingarso sung tulado, ing madia mangun karso, dan tuturi handayani, di mana konsep ini mengajarkan tentang tanggung jawab, semangat, dan kerjasama dalam pendidikan. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Biasanya saya hanya melihat hasil evaluasi dan keberhasilan berdasarkan nilai KKM. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan yaitu teacher center atau berpusat pada guru dan murid sebagai objek pembelajaran. Saya juga tidak peduli pemahaman murid tentang pelajaran karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, tetapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran, di mana artinya murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, berpendapat, berkreasi sesuai metode pembelajaran yang digunakan. Guru sebagai fasilitator dan mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan keunikannya, sehingga guru harus sabar dan ikhlas. Dan guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya.
yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu di mana berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan bahagia. Salam Guru Penggerak.